Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada bab 1 ini, materi yang akan kita bahas yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalian sudah tahu bahwa sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para rasul datang untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada para umatnya. Sebagai manusia biasa, para rasul juga akan meninggal dunia. Sepeninggalan rasul, kehidupan umat manusia mengalami pergeseran dan ada yang mulai meninggalkan ajarannya. Saat itulah kehidupan umat manusia mulai kacau karena mereka tidak lagi berpedoman sebagai yang telah dibawa oleh rasul. Dengan diturunkannya kitab suci, umat manusia memiliki pedoman hidup. Lalu apa saja kitab Allah yang diturunkan kepada rasul? Mari kita bahas pada bab ini. Sebelum lanjut ke materi, yuk kita simak kompetensi inti yang akan kita capai pada bab ini. Kemudian kita simak juga kompetensi dasar. Adapun pilihan materinya yaitu yang pertama makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yang kedua pengertian kitab dan suhuf, ketiga kitab-kitab Allah dan Rasul yang menerimanya, keempat mengimani Al-Quran sebagai kitab suci terakhir, kelima implementasi sikap dari beriman kepada kitab Allah, keenam keterkaitan beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku sehari-hari, dan yang terakhir, peduli terhadap orang lain dengan saling menasihati. Makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Iman kepada kitab-kitab mengandung 4 unsur, yakni unsur pertama, mengimani bahwa kitab benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan Nabi Muhammad atau siapapun. Unsur yang kedua, mengimani kitab-kitab yang sudah kita kenal namanya, seperti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Jabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian unsur yang keempat yaitu membenarkan seluruh beritanya yang benar, seperti berita yang ada di dalam Al-Quran dan berita yang ada pada kitab-kitab terdahulu yang belum diganti atau belum diselewengkan. Unsur yang keempat mengerjakan seluruh berita yang ada di dalamnya atau isi, serta rela dan berserah diri kepada hukum itu. Yang selanjutnya, pengertian kitab dan suhuf. Kitab yaitu wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulnya untuk dijadikan pedoman hidup bagi manusia. Sedangkan suhuf yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul, tetapi masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Dengan demikian, isi suhuf tidak selengkap kitab. Suhuf juga berisi hukum-hukum dasar sebagai pedoman dalam menjalankan agama bagi para nabi dan rasul. Hal tersebut telah dibenarkan oleh Al-Quran, yaitu di dalam Quran Surat Al-A'la ayat 18-19, yang artinya sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Adapun persamaan dan perbedaan antara suhuf dan kitab dapat kita lihat bersama pada tabel berikut ini. Yang pertama, kitab dan suhuf sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk persamaannya. Dan untuk perbedaannya, kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Perbedaan yang kedua, kitab dibukukan sedangkan suhuf tidak dibukukan. Selanjutnya, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan Rasul yang menerimanya. Kitab pertama yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi, yaitu sebagai petunjuk bagi kaum Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat di Bukit Tur Sina atau Gunung Sinai. Pada saat itu, kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Isi kitab Taurat diantaranya yaitu perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan larangan untuk menyembah berhala. Di dalam kitab Taurat juga dijelaskan tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Adapun isi pokok dari kitab Taurat dikenal dengan 10 firman atau 10 perintah, yaitu perintah yang pertama,
kewajiban untuk meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala dan keharusan mencintainya. Firman yang kedua, tidak boleh menyembah berhala. Firman yang ketiga, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Firman yang keempat, memuliakan hari Saba atau Sabtu. Firman yang kelima, hormatilah orang tua. Keenam, tidak boleh membunuh sesama manusia. Ketujuh, tidak boleh berbuat zina. Kedelapan, tidak boleh mencuri. Kesembilan, tidak boleh berbohong atau berdusta ataupun menjadi saksi palsu. Dan yang terakhir, tidak boleh memiliki ataupun menguasai barang milik orang lain dengan cara yang tidak benar. Setelah kita lihat bahwa benar pernyataan-pernyataan tersebut juga terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian mengenai kitab Taurat, diantaranya terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu terdapat di dalam Quran surat Al-Isra ayat 2, yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel. Janganlah kamu mengambil selain aku. Selanjutnya, kitab yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi dalam bahasa Kibti. Dalam bahasa Arab, Zabur dikenal dengan sebutan Mazmur. Kitab Zabur berisi beberapa zikir, pengajaran, hukum, nasihat-nasihat, hikmah, dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud alaihissalam memiliki suara yang merdu apabila Nabi Daud alaihissalam sedang melakukan kitab Zabur. Orang-orang yang sakit menjadi sembuh, jin, manusia, serta burung-burung berkumpul di dekatnya. Mengenai kitab Zabur juga terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 163, yang artinya, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-1 Masehi untuk dijadikan petunjuk bagi Nabi Isa alaihissalam dan Bani Israel. Kitab Injil berisi keterangan-keterangan yang benar dan nyata, diantaranya yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengesahkannya atau tauhid, serta keterangan tentang akan lahirnya nabi terakhir yang merupakan penutup para nabi dan rasul, yaitu yang bernama Ahmad atau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Injil juga berisi keterangan dan ajaran-ajaran yang terdapat pada kitab Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur. Mengenai kitab Injil juga terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran surat Al-Hadid ayat 27, yang artinya, kemudian kami susulkan rasul-rasul, kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Kitab yang terakhir yaitu Al-Quran. Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab untuk seluruh umat manusia. Nama-nama lain dari Al-Quran yaitu yang pertama Al-Huda, yang artinya petunjuk seluruh umat manusia. Yang kedua Al-Furqan, yang artinya pembeda antara yang baik dan buruk. Yang ketiga Asy-Syifa, yang artinya penawar atau obat penenang hati. Yang keempat Az-Zikir, yang artinya pengingat tentang adanya ancaman dan balasan. Dan yang terakhir Alkitab, yang artinya firman Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48, yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab atau Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Yang selanjutnya, mengimani Al-Quran sebagai kitab suci terakhir. Al-Quran menurut istilah adalah wahyu, kumpulan atau kalam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, ditulis dalam bentuk mushaf-mushaf. Kitab suci Al-Quran
diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara berangsur-angsur, yaitu sekitar 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, dan membaca Al-Quran termasuk ke dalam ibadah. Selain itu, kandungan Al-Quran merupakan petunjuk bagi umat manusia sehingga berbagai hal yang menyangkut kehidupan manusia, baik masalah ibadah maupun hubungan sosial dengan sesamanya, terdapat di dalam Al-Quran. Kandungan Al-Quran meliputi masalah keimanan atau tauhid, akhlak, hukum-hukum, sejarah, dan kejadian-kejadian yang akan datang. Kemudian, kandungan dan fungsi Al-Quran, yaitu yang pertama, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang kedua, Al-Quran menjadi rahmat bagi seluruh alam, ketiga, pembeda yang benar atau hak dan yang salah atau batil, kemudian yang keempat, obat dan penenang jiwa. Adapun hikmah diturunkannya Al-Quran, yaitu dengan beriman kepada kitab Allah dan kita senantiasa mengikuti petunjuknya, maka kehidupan kita akan menjadi aman, tentram, damai, sejahtera, dan selamat dunia dan akhirat. Selain itu, beriman kepada kitab Allah dapat mencegah dan mengatasi perselisihan di antara sesama manusia. Dengan beriman kepada kitab Allah, maka akan tumbuh semangat jihad fisabilillah untuk senantiasa berjuang menegakkan nilai-nilai Islam. Maka jihad di sini dapat berupa mengendalikan diri untuk lebih sabar sehingga tercipta kedamaian dengan sesama. Adapun implementasi sikap dari beriman kepada kitab Allah, yaitu yang pertama, meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab Allah itu benar-benar datang dari Allah yang disampaikan kepada Rasul-Nya melalui perantara malaikat Jibril. Yang kedua, menjadikan kitab Allah sebagai pedoman dan petunjuk atau hudan. Dan yang ketiga, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memahami isi kandungannya, serta mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, mengajarkan bacaan Al-Quran kepada orang lain, mengungkapkan berbagai hikmah yang terdapat di dalam Al-Quran sebagai pembelajaran dalam menjalani kehidupan, serta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mencapai derajat takwa. Selanjutnya, peduli terhadap orang lain dengan saling menasehati. Seperti terdapat dalam Quran surat Al-Asr ayat 1-3, yang artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Dalam Quran surat Al-Asr tersebut menjelaskan bahwa manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Hal itu menunjukkan bahwa peduli kepada sesama dengan saling menasihati pada kebaikan merupakan cerminan keimanan kepada kitab Allah, karena dalam Al-Quran telah dijelaskan mengenai hal tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan telah mencontohkan bagaimana beliau memberi nasihat yang baik kepada siapapun, bahkan kepada anak kecil dengan cara yang bijak. Itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan, semoga kita bisa mengambil manfaat dari pembelajaran hari ini. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.